Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gak cuma masalah agama, Abu Nawas ini terkenal juga mahir dalam masalah bisnis dan politik. Bahkan masalah bangun-membangun, Abu Nawas gak kalah mahirnya. Bisa dibilang si Sufi satu ini bisa dalam segala hal. Apalagi kalau hanya dengan masalah masak-masak atau membuat suatu makanan. Abu Nawas mengklaim bahwa dirinya adalah ahli dari segala ahli. Dan kisah kali ini menceritakan tentang kepiawaian Abu Nawas, khususnya dalam membuat makanan. Yang mana pada suatu hari, istri Abu Nawas dan kawan-kawannya sedang berkumpul di rumah Abu Nawas, tepatnya di ruang tamu. Mereka membahas hidangan yang akan dibuat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nanti kalau suamiku datang, jangan membahas masalah ini di hadapannya ya, kata istri Abu Nawas. Lah, memangnya kenapa? Tanya kawan-kawannya heran. Suamiku itu loh, selalu bertingkah seolah-olah dia itu serba bisa dan tahu segalanya. Tapi giliran disuruh ngebuktiin, ada saja alasannya untuk mengelak, jawab istri Abu Nawas. Oh, jadi begitu. Tenang, semuanya aman, balas kawan-kawannya. Mereka pun lalu melanjutkan diskusinya. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk membuat roti. Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas yang pulang dari mencari kayu bakar. Melihat banyak ibu-ibu berkumpul di rumahnya, Abu Nawas menghampiri mereka dan kemudian bertanya, "Wah, lagi ngomongin apa ini ngumpul-ngumpul begini?" Salah satu kawan istri Abu Nawas keceplosan memberitahukannya, "Kami sedang berencana membuat roti, Tuan Abu." Mendengar itu, dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata di hadapan mereka, "Wah, kebetulan sekali. Gak salah kalau aku ikut bergabung. Lagi pula aku ini pembuat roti yang paling hebat di dunia." Mendengar Abu Nawas nyerocos begitu, sang istri membalas, "Ah, yang bener. Sudah bertahun-tahun aku menikah denganmu. Gak pernah aku melihatmu membuat roti." Abu Nawas pun menjawab, "Oh itu. Jadi sebenarnya begini. Bukannya aku gak pernah membuat roti. Hanya saja bahan-bahan yang diperlukan itu gak pernah menyatu dalam waktu yang bersamaan. Kalau pas ada tepung, tapi gak ada ragi. Kalau lagi ada ragi, tepungnya yang gak ada. Dan ketika ada tepung dan ragi, akunya yang gak ada. Gimana mau bikin roti coba?" Mendengar jawaban tersebut, kawan-kawan istri Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas masuk ke dalam meninggalkan mereka semua. Kisah selanjutnya. Masyarakat kota Baghdad sudah mengenal Abu Nawas sebagai penyelesai segala masalah, baik permasalahan yang bersangkutan dengan hukum ataupun hanya sekedar masalah keamanan dan kenyamanan kota Baghdad. Kebanyakan dari mereka yang ingin menyelesaikan masalah dengan cepat selalu datang ke Abu Nawas, karena Abu Nawas pasti bisa menemukan solusinya saat itu juga. Berbeda jika mereka melapor kepada Tuan Hakim, prosesnya akan lama. Dan tak jarang pula mereka dimintai uang untuk biaya persidangan, yang mana hasilnya juga belum tentu sesuai dengan harapan. Dan keadaan tersebut pun berlaku pada kisah kali ini, yang mana belakangan kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan para pengemis buta. Mereka datang dari luar kota dengan cara berjalan kaki. Setiap hari mereka memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk. Mereka membawa dalih agama untuk membela diri. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berhak dibantu, orang yang berhak dikasihani, dan orang yang berhak diberi sedekah.
dan meneriaki kepada siapa saja yang gak mau memberi sedekah dengan kata sombong, pendusta, dan aniaya. Tak sampai di situ saja, mereka juga merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa. Tentu saja si pedagang tak berani melawan, karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka meminta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Para pedagang yang sudah tak tahan dengan ulah komunitas pengemis itu, kemudian mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadu. Mereka tak mengadukan masalah ini kepada Tuan Hakim, karena mereka kapok dengan proses yang berbelit-belit dan belum tentu hasilnya memuaskan. "Bagaimana nih Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka," kata salah satu pedagang. "Iya Abu Nawas, mereka sekarang udah makin kurang ajar. Minta-minta dengan cara memaksa. Kami datang kepadamu karena kami khawatir dengan jumlah mereka yang banyak itu," timpal yang lainnya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, "Memangnya jumlah pengemis itu ada berapa sampai kalian takut menghadapinya?" "Mereka kira-kira ada 20-an orang Abu Nawas, dan semuanya masing-masing membawa tongkat untuk merusak dagangan kami," jawab para pedagang. "Oh pantesan. Yaudah begini aja, masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang kalian pulanglah," tutur Abu Nawas. Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke pasar untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara kemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan berisi kepingan besi-besi kecil yang sudah ia siapkan. Dan Abu Nawas kemudian ikut nimbrung bersama para pengemis itu. Mengetahui ada orang yang memberi mereka sekantong uang, masing-masing dari mereka segera bangkit berdiri. Salah satu pengemis yang memegang kantong uang itu mencoba membagikan kepada masing-masing mereka. Tapi belum sempat ia meraba isi kantong itu, Abu Nawas yang memang sedari tadi membaur dengan mereka langsung berteriak, "Mana bagianku? Jangan kau ambil semua uang itu," kata Abu Nawas berakting menjadi bagian dari mereka. Kemudian Abu Nawas membuat keributan dengan mencoba merebut kantong uang itu. Pengemis yang lain pun karena tak ingin bagiannya hilang, mereka langsung ikut-ikutan berebut sambil berteriak, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali, "Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Karena situasi semakin tidak kondusif, Abu Nawas pun mundur, berdiri tak jauh dan menyaksikan kegaduhan itu. Mereka pun saling dorong hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan oleh Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa itu, mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah, mereka tak lagi menginjakan kakinya di kota Baghdad. Dan para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak kumpul bersama di sebuah warung kopi. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahu nggak kalian, di negeri Afrika sana, harimau sering masuk ke kampung
dan menyerang para warga. Kawan satunya pun menyahut, "Ya itu sih wajar aja, di sana kan masih banyak hutan belantara." Kawan lainnya juga menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini, wah pasti akan sangat berbahaya." "Bener itu, apalagi kita nggak tahu bagaimana cara menangkap harimau," ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Ia kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu membuat kawan-kawannya merasa heran. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan itu?" tanya mereka. "Aku ingin agar kalian tidak khawatir," jawab Abu Nawas. "Khawatir? Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Nih, asal kalian tahu ya, dengan menaburkan garam ini, harimau tidak akan berani datang ke kampung kita. Nah makanya, kalian itu nggak usah merasa khawatir," jelas Abu Nawas. "Memangnya garam bisa untuk mengusir harimau?" tanya mereka kembali. "Oh ya tentu, malah justru sangat efektif ini," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Loh, tapi kan di kampung kita nggak ada harimau Abu Nawas," balas mereka. "Nah, tuh kan, berhasil, harimau jadi nggak ada kan sekarang?" celetuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpinggal-pinggal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Lucu Nasruddin Hoja mengendarai keledai terbalik. Nasruddin Hoja, tokoh sufi yang penuh dengan kecerdasan dan humor, kembali menghadirkan cerita lucu yang menggelitik hati. Kali ini cerita yang menjadi sorotan adalah tentang pengalaman uniknya mengendarai keledai terbalik. Dalam cerita ini, Nasruddin Hoja terlibat dalam situasi yang tidak biasa. Ia memutuskan untuk naik keledainya, namun dengan cara yang benar-benar berbeda. Daripada duduk di atas keledai seperti biasanya, Nasruddin memilih untuk mengendarai keledai dengan cara terbalik. Pemandangan yang aneh ini tentu saja menarik perhatian banyak orang di pasar desa. Mereka terheran-heran melihat Nasruddin mengendarai keledai dengan posisi yang tidak lazim. Seorang warga bertanya, "Weh Nasruddin, mengapa kau mengendarai keledaimu terbalik?" Nasruddin dengan wajah serius berkata, "Kamu tidak tahu, ini adalah teknik baru dalam berkendara. Dengan mengendarai keledai terbalik, aku dapat melihat masa depan." Warga lain pun tertawa terbahak-bahak dan kemudian bertanya, "Masa depan? Bagaimana itu bisa?" Nasruddin sambil tersenyum menjawab, "Oh, sangat sederhana. Jika aku melihat ke belakang, itu adalah masa lalu. Jika aku melihat ke depan, itu adalah masa sekarang. Jadi, ketika aku melihat ke bawah, itu adalah masa depan." Tawa pun meledak di antara para penonton yang semakin terhibur dengan jawaban kocak Nasruddin. Meskipun kelihatannya konyol, penjelasannya tersebut berhasil membuat orang-orang terpesona oleh kecerdasan terselubung di balik tingkah laku yang aneh. Cerita mengendarai keledai terbalik dari Nasruddin Hoja sekali lagi menunjukkan betapa kehidupan bisa lebih ringan dengan humor. Melalui anekdot ini, Nasruddin mengajarkan kita untuk tidak terlalu serius menghadapi kehidupan dan selalu mencari sisi lucu di setiap situasi. Naik keledai sambil menghadap ke belakang dalam konteks cerita Nasruddin Hoja seringkali dimaknai sebagai simbol kebijaksanaan paradoks atau penghargaan terhadap pandangan yang berlawanan dengan yang umum. Dalam banyak cerita Nasruddin, tindakan anehnya seringkali menyampaikan pesan yang lebih dalam tentang kebenaran yang tersembunyi di balik penilaian yang konvensional. Dalam kasus naik keledai menghadap ke belakang, bisa jadi Nasruddin ingin menyoroti konsep melihat ke masa lalu untuk memahami masa depan. Dengan berpaling ke belakang saat mengendarai keledai, ia mungkin ingin mengingatkan kita bahwa masa lalu memberikan pelajaran berharga yang dapat membimbing kita menuju masa depan yang lebih baik. Terkadang, langkah maju juga memerlukan refleksi pada pengalaman masa lalu.
Selain itu, tindakan ini juga mungkin mencerminkan sikap kritis terhadap norma sosial atau eksperimen mental untuk mengubah paradigma. Dengan cara yang khas, Nasruddin seringkali menantang cara berpikir konvensional dan menunjukkan bahwa hal-hal yang dianggap aneh atau tidak biasa bisa saja memiliki nilai dan makna tersendiri. Dalam konteks spiritual atau filsafat sufi, naik keledai menghadap ke belakang bisa saja diinterpretasikan sebagai upaya untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Dengan melawan arus dan menghadap ke arah yang berlawanan, Nasruddin mungkin ingin menyiratkan pentingnya introspeksi dan refleksi sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Namun, seperti kebanyakan cerita Nasruddin, makna dan aksi naik keledai menghadap ke belakang ini bersifat subjektif dan terbuka untuk penafsiran yang beragam sesuai dengan konteks dan pengalaman individu yang menginterpretasinya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir kopi panas. Sang istri lalu berkata kepada suaminya itu, "Suamiku, sepertinya aku ingin buah jeruk. Bisa nggak kamu belikan untukku?" kata sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah menengguk secangkir kopi itu, Abu Nawas langsung pergi ke pasar saat itu juga. Dan setibanya di pasar, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang. Kemudian ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. "Beli 2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Tapi entah kenapa, insting Abu Nawas merasakan ada yang tidak beres dengan si pedagang. Dari gelagatnya, ia menduga kalau si pedagang itu curang dengan cara mengurangi timbangannya. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya. Dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. Kurang ajar si pedagang itu. Berani-beraninya menipuku. "Dahlah, aku nggak akan pernah beli lagi ke situ," ucap Abu Nawas. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas mencoba untuk melupakan dan mengikhlaskan penipuan si pedagang kepada dirinya. Tapi namanya saja Abu Nawas, dalam hatinya tetap bergejolak untuk memberikan pelajaran kepada siapapun yang berlaku tidak benar. Hingga pada suatu hari, ada seorang pengemis yang sering minta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat-sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. "Ya Allah, tas siapa ini? Ada uangnya 1000 dinar. Aku harus mencari pemiliknya," pikir si pengemis. Si pengemis itu lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang sedang berteriak, "Pengumuman semuanya! Siapapun yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar dan mengembalikannya kepadaku, aku akan memberikannya hadiah yang besar." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja jeruk 2 kilo di situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, sepertinya ini tas yang Tuan cari. Tadi aku menemukannya di pinggir jalan, Tuan," kata si pengemis. Si pedagang buah langsung menerima tas itu. Lalu ia menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh, 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Loh, ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah tadi Tuan bilang akan memberikan hadiah untuk siapapun yang menemukannya?" "Ya, aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah?
Kamu minta hadiah? Aku nggak salah denger ini. Tas ini harusnya berisi 2000 dinar. Tapi kenapa ini isinya cuma 1000 dinar? Kamu pasti yang mengambil sisanya. Sekarang pergilah, sebelum aku laporkan kamu ke Tuan Hakim, kata si pedagang dengan kasar. Aku memang pengemis, Tuan, tapi pantang bagiku untuk bohong dan mencuri, ujar si pengemis. Dasar keras kepala kamu. Kalau gitu, ayo kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim, ajak si pedagang dengan nada tinggi. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. Waduh, maaf tuan-tuan sekalian, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Atau begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia itu orang kepercayaan Baginda Raja, tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri, ujar si pengemis. Benar, dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang, Tuan. Seharusnya di dalam tas saya itu ada 2000 dinar, tapi nyatanya tinggal 1000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya, Tuan, kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memandang dalam-dalam kedua laki-laki yang sedang mencari keadilan kepadanya itu. Kemudian Abu Nawas pun tersentak pikirannya. Ia menyadari akan sesuatu. Nah, bukannya pedagang ini yang terkenal curang itu? Dia yang kemarin mengurangi timbanganku. Ah, pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. Kalau begitu, coba sini tasnya, aku mau lihat, perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1000 dinar kepada Abu Nawas. Apakah kamu yakin tas ini berisi 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Oh iya, Tuan, saya yakin sekali kalau tas itu berisi 2000 dinar, jawab si pedagang. Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pengemis. Benar, Tuan, jawab si pengemis singkat. Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya? Tanya Abu Nawas kembali. Sumpah, Tuan, demi Allah, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, Tuan, tapi pantang bagi saya untuk bohong, apalagi mencuri, jawab si pengemis. Dia bohong, Tuan, jangan percaya dengan sumpah-sumpahnya itu. Sudah jelas-jelas tas itu harusnya berisi 2000 dinar, tapi ketika ia kembalikan isinya cuma 1000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja, saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali, Tuan, jawab si pedagang. Baiklah kalau begitu. Kamu bilang kan tasmu berisi 2000 dinar. Sementara tas ini yang ditemukan si pengemis isinya cuma 1000 dinar. Jadi keputusannya adalah tas ini bukanlah milikmu. Nah, sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah yang paling berhak memilikinya, karena dia yang telah menemukannya. Tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang, atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Kali ini Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Sesampainya di hadapan Raja, Abu Nawas pun membungkuk memberi hormat.
Dan Baginda Raja pun bertitah, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Kamu bisa mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Awas kalau nggak bisa, akan aku cubit ginjalmu. Baiklah Paduka yang mulia, hamba junjung tinggi titah Paduka, ucap Abu Nawas. Semua punggawa istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, mampuslah kamu Abu Nawas. Abu Nawas pun bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri, merenungkan keinginan kocak rajanya itu. Seharian ia tak keluar rumah, sehingga membuat tetangganya pun heran. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Baginda Raja kepadanya. Ia pun segera menuju kerumunan orang banyak, lalu berkata, anak-anak muda, sekarang ini hari apa? Tanya Abu Nawas. Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ia tahan. Dan ternyata tak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. Begitu saja kok nggak bisa jawab. Kalau begitu, ayo kita menghadap Raja Harun Ar-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan keesokan harinya, balai istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sesampainya di depan Raja Harun Ar-Rasyid, ia pun menghaturkan hormat dan duduk dengan khidmat. Lalu Baginda Raja berkata, Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pada bicara itu? Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. Inilah mereka, Paduka yang mulia. Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu? Apa maksudnya? Tanya Baginda Raja heran. Ya Paduka yang mulia, coba Paduka tanya mereka, sekarang ini hari apa? Jawab Abu Nawas. Ketika Baginda Raja bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban yang berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, Paduka, jika mereka ini memang manusia, tentunya mereka tahu dong sekarang ini hari apa. Nah, apalagi jika Paduka menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Jadi manusia atau hewankah mereka ini, Paduka? Nah, inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, Paduka yang mulia. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Raja Harun Ar-Rasyid pun heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Atas kelihayan Abu Nawas yang menghibur, Raja pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepadanya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk nongkrong sambil bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah. Ia mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa, karena pintu masuknya dosa tertutup baginya.
Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Dan keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Malang sekali nasibku ini, sudah buta, ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf Tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf Tuan. Aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya Tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib saudaraku. Gimana kalau kita mencari rizkinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas, hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga nggak bakal bisa mencariku. Dia kan orang buta juga," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kok kena lagi?" rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun menjadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? "Ah, mungkin hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir,
Mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya? Dan semuanya kena di kepala. Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi hidup di zaman Harun Ar-Rasyid, Khalifah atau Raja Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Ia merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Tak aneh jika ia banyak akal. Karena kecerdasan dan kecerdikannya itu, Abu Nawas dekat dengan Raja Harun Ar-Rasyid. Tidak sedikit pikiran nyelenehnya selalu membuat kagum sang raja. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal pada zaman itu, jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Raja Harun Ar-Rasyid kembali memerintahkan Abu Nawas untuk melakukan penyelidikan tersebut. Jadi sudah pasti jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. "Abu Nawas, aku perintahkan kamu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Aku sangat penasaran, apakah di bulan itu ada manusia seperti kita atau ada apa di sana?" tutur baginda raja. "Pergi ke bulan, Paduka?" tanya Abu Nawas dengan ekspresi wajah heran. "Iya, ke bulan. Aku tahu kamu itu manusia yang paling pintar di Baghdad. Dan kamu harus bisa menjalankan perintahku untuk pergi ke bulan. Dan aku yakin kamu pasti bisa, Abu Nawas," kata baginda raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hatinya bergumam mengumpat keinginan aneh rajanya itu. Tapi yang sedang kita saksikan ini Abu Nawas. Dengan cepat ia pun langsung mendapatkan ide untuk melaksanakan titah aneh rajanya itu. Abu Nawas pun menyanggupinya. "Siap, Paduka yang mulia. Hamba akan pergi ke sana besok sore, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, "Terus dari mana kamu akan pergi?" "Hamba akan pergi ke bulan dari rumah, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok aku akan ke sana untuk melihat kamu pergi ke bulan," kata baginda raja. Dan malam itu, baginda raja beserta menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Raja Harun Ar-Rasyid. "Dia baru saja berangkat ke bulan, Paduka yang mulia. Dia berkata nggak akan lama dia kembali," jawab istri Abu Nawas. "Wah, bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana, dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Baginda raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjuk istri Abu Nawas. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon palem itu. Itu kamu Abu Nawas?" tanya raja. "Iya, Paduka, ini saya Abu Nawas," jawabnya. "Kamu menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya baginda raja. "Oh tidak, Paduka,
Saya melakukan penyelidikan ketika bulan itu mencapai tanah. Nah, kalau pohon palem ini hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. Di bulan hanya ada tanah dan gunung-gunung, Paduka. Tidak ada tumbuhan di sana, apalagi manusia seperti kita, kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda Raja pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. Kalau Paduka tak percaya, saya punya banyak saksi. Bukan hanya 1 atau 2 saksi, tapi ribuan saksi, Paduka, sambung Abu Nawas. Memang siapa mereka yang menjadi saksimu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mengarahkan jarinya ke langit. Bintang-bintang itu adalah saksiku. Jika Paduka tak mempercayaiku, silakan. Paduka bisa menanyakan langsung kepada mereka, kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun hanya tertawa. Terus kenapa kamu tak menungguku untuk menyaksikan kamu pergi ke bulan? Tanya Baginda Raja. Wah, Anda telat, Paduka yang mulia. Dan sayangnya hamba hanya bisa pergi ke bulan pada waktu tertentu saja, jawab Abu Nawas. Sekilas Baginda Raja memandang ke atas langit yang penuh bintang dan bulan bersinar terang, sambil tersenyum membayangkan kekonyolan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan tentang keanehan pejabat pada masanya. Aneh, tapi mau dikata apa lagi? Memang begitulah adanya. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, Abu Nawas diajak oleh para menteri istana berlibur ke tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang dikunjungi adalah sebuah danau yang indah. Meskipun hari masih pagi, namun tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Abu Nawas pun tampak senang dan bahagia. Apalagi nanti akan ada acara makan-makan di tempat tersebut. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan, tibalah waktunya acara makan-makan. Abu Nawas pun bergegas menuju pinggiran danau untuk cuci tangan. Namun setelah sampai di pinggiran danau, terjadi kegaduhan. Di situ terlihat banyak orang berkerumun sambil berteriak-teriak. Rupanya salah satu menteri rombongan Abu Nawas ada yang terpeleset dan jatuh ke danau. Karena yang jatuh adalah pejabat negara, tentunya banyak orang yang ingin menolongnya. "Ayo Tuan, berikan tangan Anda," kata salah satu warga. Namun keanehan terjadi. Pejabat tersebut ternyata tidak mau memberikan tangannya. Ia tampak celap-celup keluar masuk dalam air sambil kepanikan. Abu Nawas yang melihatnya dari jauh mulai penasaran. Ia kemudian mendekati tempat di mana pejabat itu tercebur. Abu Nawas lantas berteriak kepada orang-orang, "Minggir-minggir, kalian semua nggak tahu cara menyelamatkannya. Lihat saja, ia sudah nggak kuat dan hampir tenggelam. Ia jelaslah yang nggak mau menuruti perkataan kalian. Apalagi dia itu seorang pejabat yang tidak suka dengan kalimat berikan. Ya pastilah ia nggak mau memberikan apapun.
termasuk tangannya sendiri. Coba pakai kalimat terimalah, pasti ia mau mengulurkan tangannya. Lihat nih caranya aku menolongnya. Setelah itu Abu Nawas pun menuju tepi danau dan berkata, "Ayo Tuan, terima tanganku." Anehnya, pejabat itu langsung menerima tangan Abu Nawas dan memegangnya kuat-kuat sambil berkata, "Mudah-mudahan Allah menyukaimu, wahai Abu Nawas." Pejabat itu akhirnya bisa diselamatkan. Ajaib, tapi memang begitulah keadaannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang manusia, sudah seharusnya ketika menjadi seorang pejabat, harus selalu memperhatikan rakyatnya. Jangan malah lain kampanye, lain menjabat. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah diceritakan bahwa Abu Nawas itu pernah bekerja kepada majikan yang sangat pelit. Dan akhirnya ia memilih untuk berhenti setelah ia mengerjai majikannya tersebut. Nah, kali ini Abu Nawas kembali bekerja kepada saudagar yang lain. Dan majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah bekerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan. Sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tak pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tak langsung membeli ketiga telur itu, melainkan ia membelinya satu persatu. Hingga untuk membeli ketiga telur itu, dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah," kata majikannya. "Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau ini orang baik. Namun ada satu kekurangan kamu. Kamu itu kerjanya lamban sekali." Mendapat teguran dari sang majikan, Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigap, Abu Nawas langsung merayu sang majikan. "Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah Tuan. Tapi saya jamin, hal itu tak akan terulang kembali. Untuk kedepannya, saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai," kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun tetap mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya. Sedikit demi sedikit, Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari, sang majikan jatuh sakit. Ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, "Tuan Majikan, adakah yang bisa saya lakukan?" Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, "Coba carikan aku tabib Abu Nawas. Aku sudah berat dengan sakitku ini." Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. "Abu Nawas, aku kan hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi ini kok kamu ngajak orang banyak?" tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ini biar saya tidak bolak-balik Tuan." "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya sang majikan bingung. "Jadi gini Tuan, setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya. Sedangkan tukang obat kan biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan. Tapi karena saya khawatir Tuan tak bisa disembuhkan, ya jadi saya ajak juga tukang penggali kubur," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan.
"Aduh, Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja," balas sang majikan sambil menepuk jidatnya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai Tuhan. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke Sungai Tigris. "Kalau Tuhan itu memang ada, Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam," teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah dia menuju Sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. "Dah, biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa," kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. "Aku nggak mau ditolong siapapun, kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap itu ada." Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. "Walah, dasar orang gila," umpat orang-orang yang menyaksikan. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis pun mulai kelelahan. Tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru saja pulang dari pasar, melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ini ada apa ini? Kok ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas segera menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Lah, siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya mau memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku, Dia sudah menunggumu di alam kematian. Dan katanya sudah tak sabar ingin menyiksamu," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi karena sudah kelelahan, usahanya itu pun sia-sia dan tubuhnya mulai hanyut tenggelam. "Tolong aku Tuan, selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Waduh, maaf nih, aku kan bukan Tuhan," balas Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas mengangkatnya ke daratan. Ketika si ateis sadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apa aku di alam kematian?" tanyanya ketakutan. "Lain kali kalau kamu berbuat seperti ini lagi, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Suatu kali Baginda Raja kedatangan dua orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. Kalian tahu nggak? Aku punya prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajuritku, ujar raja pertama. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama itu, "Memangnya prajuritmu sehebat apa?" Raja pertama pun menjawab, "Prajuritku, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar. Dan dia berhasil selamat." "Oh, kalau cuma itu sih, prajuritku juga nggak kalah berani," timpal raja kedua. "Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa. Yang ke-8 singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong, dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 singa tersebut mati mengenaskan," balas raja kedua tak mau kalah. "Lalu bagaimana dengan Paduka Raja? Apakah Paduka Raja mempunyai prajurit yang pemberani?" tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Sesaat Baginda Raja berpikir keras jawaban apa yang harus ia berikan. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong, karena Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Aku juga punya seseorang yang sangat pemberani. Padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang," jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. "Betulkah Paduka? Siapa dia?" tanya mereka berdua penasaran. "Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya, saya akan panggil orangnya kemari," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima dua tamu raja dari negeri tetangga. "Abu Nawas, kesini, kemarilah," titah Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan memberi salam hormat kepada rajanya. "Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka nggak salah memanggil saya? Padahal kan Paduka sedang menerima tamu kehormatan," ucap Abu Nawas. "Oh enggak Abu Nawas, memang saya sengaja mengundangmu kemari," balas Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu, dan kamu gak boleh menolak perintah saya," tukas Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia, saya siap dengan perintah Paduka," sahut Abu Nawas. "Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Saat ini juga aku perintahkan kamu terjun dari menara istana," titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja bunuh diri. "Apa saya tidak salah dengar Paduka?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar," jawab Baginda Raja. "Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana itu tingginya 50 meter. Dasar raja nggak punya otak," ujar Abu Nawas dengan nada sewot. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan ruangan istana. "Tuh, kalian lihat sendiri kan?" ucap Baginda Raja kepada kedua tamunya. "Apa kalian punya rakyat yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyatku saja yang berani, dan itu pun cuma satu, yaitu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat hal itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan.
Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.